呀！祭祀先前那半身一身，到底发生了什么事？这不是我。 Halo Sobat Donghua, kembali lagi di Alfilm. Santai-santai gini emang paling enak rebahan sambil nonton film ya. Namun jangan khawatir sob, di video kali ini admin akan bahas alur cerita Donghua Apotheosis bagian 8. Seperti yang kita ketahui di bagian sebelumnya, Zheng Er bertarung mati-matian menghadapi Wang Yanmiao demi menyelamatkan adiknya Yan Er yang dikurung di puncak gunung api penyucian. Lalu bagaimanakah kelanjutan alur ceritanya? Simak terus video ini sampai habis. Dan pastikan sobat semua sudah menonton bagian sebelumnya agar ceritanya nyambung ya sob. So tekan tombol subscribe, siapkan kopi dan cemilannya, kita masuk ke dalam alur ceritanya. Tempat berlatar di sebuah gunung api penyucian. Di sana terlihat Zheng Er bersama gurunya Xing Liyun yang menunggangi seekor ikan paus raksasa untuk pergi menuju tempat di mana Yan Er dikurung. Sesampainya Zheng Er bersama gurunya di puncak gunung api penyucian, Zheng Er langsung berteriak memanggil-manggil adiknya Yan Er. Tidak lama kemudian, ketika Zheng Er memanggil adiknya, seketika itu Yan Er langsung mengenali suara kakaknya Zheng Er dan memberitahu bahwa dirinya berada di dalam sebuah penghalang yang mengurung dirinya. Sebagai seorang guru dari Zheng Er, Xing Liyun berusaha memecahkan formasi bintang surgawi heksagonal dan membantu Zheng Er bertemu dengan adiknya Yan Er. Saat formasi terbuka, Zheng Er langsung berlari menuju ke tempat keberadaan Yan Er. Namun sayangnya saat Zheng Er telah sampai, ia terpental akibat penghalang yang memisahkan dirinya dan Yan Er. Pertemuan Yan Er dengan kakaknya Zheng Er terbilang sangat singkat. Pasalnya dinding yang menghalangi keduanya adalah formasi yang sulit ditembus. Ditambah lagi guru Xing Liyun yang sudah tidak sanggup menahan lebih lama lagi formasi bintang surgawi heksagonal.呀，是我了，快去！苏老师。 Tidak lama kemudian, dengan luka yang cukup parah, akhirnya Zheng Er keluar dari sebuah formasi yang memenjarakan Yan Er. Kemudian melihat luka yang dialami Zheng Er cukup parah, guru Xing Liyun bergegas mengajak Zheng Er untuk kembali ke puncak krimi sekte King Yun dengan menunggangi seekor paus raksasa yang melayang di udara. Di lain sisi, Yan Er meminta maaf kepada ketua sekte atas kesalahan kakaknya Zheng Er dikarenakan sudah masuk ke dalam gunung api penyucian. Singkat cerita, Zheng Er yang baru saja tersadar kembali tertidur di pangkuan gurunya Xing Liyun, layaknya sepasang kekasih yang sedang bermesraan.咽下去。 受了六封天星针，罗真兄妹只是寻常人家。苏道士，祭祀先前那半。 Kamera beralih kepada Xiaodie yang berada di pavilion Tianji. Kala itu Xiaodie terlihat mengingat kembali kejadian peperangan di masa lalu antara manusia dan ras iblis. Kemudian adegan dilanjutkan dengan kemunculan cloning Chu Xie yang muncul secara tiba-tiba di atas puncak gunung api penyucian. Ketika cloning Chu Xie muncul di atas puncak krimis, di sana terlihat seorang kakek tua yang merupakan ketua sekte yang berada di gunung api penyucian. Cloning Chu Xie muncul disebabkan mencium sebuah nafas segar dari Yan Er. Dengan tubuh yang menyimpan energi yin ungu ekstrim, Yan Er menjadi incaran cloning Chu Xie untuk membangkitkan Chu Xie aslinya. Kemudian ketua sekte memerintahkan kepada Yan Er agar menyembunyikan nafasnya, sampai ketua sekte memperbolehkan Yan Er mengeluarkan nafasnya kembali. Karena merasa dibohongi, cloning Chu Xie mengancam ketua sekte bahwa jika Yan Er tidak diserahkan kepadanya, ia akan membantai seluruh sekte King Yun. Ketua sekte Xing Jingtian tidak terima lalu menyerang cloning Chu Xie.
menggunakan pedang penghukum langit yang telah ia siapkan. 骗不了我。 Tidak lama kemudian ketika pertarungan ketua sekte Xing Jingtian dengan cloning Chu Xie terjadi, kamera dialihkan kepada Xiao Die yang berada di pavilion Tianji. Kala itu Xiao Die terlihat merasa kesakitan di bagian kepalanya. Hal ini disebabkan ingatan masa lalunya di medan peperangan saat melawan ras iblis yang dipimpin oleh Chu Xie. Ingatan masa lalu itu terjadi kepada Xiao Die disebabkan Xiao Die adalah keturunan dari Ning Yu Die yang gugur di medan peperangan saat melawan pasukan ras iblis. Singkat cerita, Xiao Die membantu Xing Jingtian untuk mengalahkan cloning Chu Xie. 燃尽妖血！下归许，混元归。 Guru Xingliun bersama Zheng Er terbang menunggangi seekor paus raksasa. Lalu sebuah cloning Chu Xie muncul di hadapan mereka berdua. Kemudian di sana juga terlihat Xiao Die yang tengah bertarung menghadapi cloning Chu Xie. Saat Xiao Die bertarung dengan cloning Chu Xie, seketika itu Zheng Er tersadar dari pingsannya. Dan melihat pertarungan Xiao Die melawan cloning Chu Xie, Zheng Er yang tersadar dari pingsannya merasa bingung dengan Xiao Die karena memiliki kekuatan yang sangat kuat. Pertarungan sengit antara Xiao Die dan cloning Chu Xie terus berlanjut. Pertarungan keduanya mengingatkan kejadian masa lalu di medan perang saat Ning Yu Die berhasil mengalahkan Chu Xie. Kemudian adegan dialihkan dengan terhisapnya Yan Er ke sebuah gelombang angin yang diciptakan oleh cloning Chu Xie. Untungnya saat itu ada ketua sekte Xing Jingtian yang menyelamatkan Yan Er dengan menggunakan sebuah rantai. Singkat cerita, Yan Er akhirnya selamat dan berhasil masuk kembali di sebuah formasi yang dibuat oleh Xing Jingtian. Serta pertarungan antara Xiao Die dan cloning Chu Xie terus berlanjut. Pertarungan Xiao Die dengan cloning Chu Xie berlangsung sangat sengit. Keduanya mengeluarkan teknik rohnya masing-masing. Xiao Die yang bertarung dengan cloning Chu Xie saling serang satu sama lain. Bahkan keduanya mengeluarkan teknik jiwa rohnya yang berwujud raksasa untuk beradu pukulan. Pada pertarungan kali ini, Xiao Die berhasil mengalahkan cloning Chu Xie. Namun sayangnya Xiao Die harus pingsan akibat benturan kekuatan dengan cloning Chu Xie. Singkat cerita, kamera beralih kepada pavilion Tianji. Kala itu diperlihatkan Xing Jingtian yang datang menemui ketua sekte terdahulu King Yun. Ketua sekte King Yun yang terdahulu memberikan sebuah wasiat kepada Xing Jingtian agar segera mengumpulkan para pasukan sekte di bawah naungan kuil awan untuk bertempur. Mengingat para pasukan musuh yang hanya merupakan cloning sudah mulai menyerang domain timur. Kemudian kamera beralih kepada Zheng Er. Kala itu Zheng Er tengah terbaring di ranjang untuk beristirahat. Tidak lama kemudian datanglah Mo Chan untuk melihat keadaan Zheng Er. 不能离开云殿，来的就该是他的本体。长老放心，弟子已。怎么样，好些没？ Hujan turun tepat di sebuah sekte King Yun. Terlihat Guru Xingliun bersama Zheng Er yang tengah membicarakan kejadian yang baru saja terjadi. Guru Xingliun mengatakan kepada Zheng Er bahwa kedatangan cloning Chu Xie bertujuan untuk mengambil adik Zheng Er yang memiliki energi tubuh ungu untuk membangkitkan kembali Cui Xie. Oleh karena itu Yan Er dikurung di sebuah formasi bintang surgawi heksagonal yang cukup kuat untuk melindungi Yan Er dari cloning Chu Xie. Kemudian di malam hari Zheng Er berlatih di bawah air terjun untuk meningkatkan kekuatannya. 若不是我坚持要见燕儿，以我现在，
苏导师来看过你好几次呢，他可从没这么。 Usai Zheng Er berlatih di bawah air terjun, kemudian ia bertemu dengan Mo Chan dan beberapa murid sekte King Yun lainnya. Kala itu Mo Chan menyampaikan bahwa pada hari itu ada sebuah lelang rumah Tianglu keluarga Zhang. Lalu Mo Chan pun mengajak Zheng Er untuk menghadiri sebuah pelelangan tersebut. Namun Zheng Er tidak memiliki waktu untuk mendatangi acara pelelangan di rumah Tianglu keluarga Zhang. Singkat cerita, datanglah sesosok pemuda yang merupakan murid sekte King Yun dan menjelaskan acara pelelangan keluarga Zhang. 斗天下！这次去第一式魔动天下已经熟练。公子放心，只要我在场。 Oke sobatku semua, itulah rangkuman series Donghua bagian 8. Untuk bagian selanjutnya kami akan bahas di next video ya. Namun sebelum itu pastikan sobatku semua sudah subscribe channel ini ya, dan tidak ketinggalan next video dari channel ini. So mungkin sekian dari video kali ini. Sampai jumpa di next video. Salam kaum Rebaners.